Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Bogor dengan prodi PGMI semester 4 dengan NIM 202403451. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah Perkembangan Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Wila Putri, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Sosial dan Emosi pada Anak. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosial dan emosi pada anak. Perkembangan sosial dan emosi pada anak merupakan proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan eksternal. Seperti apa lingkungan eksternal itu? Lingkungan eksternal itu seperti lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Serta faktor internal yang berasal dari diri anak tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat pendukung atau menghambat perkembangan sosial dan emosi anak. Nah, karena itu pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada anak? Yang pertama yaitu faktor keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan tempat pertama dan utama yang mempengaruhi perkembangan anak dari segala aspek apapun. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada anak tersebut. Pola asuh yang hangat, penuh kasih sayang, serta komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan sosial dan emosi pada anak, seperti munculnya rasa percaya diri dan empati. Sebaliknya, pola asuh yang kurang perhatian dapat menjadi penghambat dalam perkembangan tersebut. Contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak yang sering berdiskusi dengan orang tua cenderung lebih percaya diri di sekolah, sedangkan anak yang sering dimarahi tanpa penjelasan menjadi lebih pemalu dan mudah marah. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat anak belajar bersosialisasi secara lebih luas. Lingkungan sekolah yang kondusif, aman, serta didukung oleh guru yang peduli akan membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang tidak kondusif seperti adanya bullying atau kurangnya perhatian dari guru dapat menghambat perkembangan sosial dan emosi pada anak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak yang belajar di kelas dengan suasana yang menyenangkan akan lebih aktif. Sedangkan anak yang sering dimarahi guru cenderung menjadi orang yang pendiam dan tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu faktor teman sebaya. Nah, teman sebaya ini memiliki faktor yang paling besar dalam perkembangan sosial dan emosi pada anak. Melalui interaksi dengan teman, anak belajar berbagi, bekerja sama, serta memahami perasaan orang lain. Namun, jika anak dalam pergaulan yang salah atau kurang baik, maka hal tersebut akan menjadi penghambat perkembangan sosial dan emosi pada anak tersebut. Contohnya seperti ketika anak berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang rajin, teman-teman yang disiplin, pasti akan terbawa. Sebaliknya, jika anak tersebut bergaul dengan teman-teman yang suka mengejek, yang suka bullying, yang punya sifat atau akhlak yang tidak baik, dapat ditiru oleh anak tersebut. Yang keempat yaitu perkembangan dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini turut mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada anak melalui nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Lingkungan yang positif akan mempengaruhi perkembangan sosial yang baik kepada anak. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi penghambat dalam perkembangan anak tersebut. Contohnya yaitu anak yang tinggal di lingkungan yang sering bergotong royong akan lebih mudah bekerja sama. Sedangkan lingkungan yang penuh dengan konflik dapat membuat anak jadi mudah agresif. Yang kelima yaitu faktor internal atau faktor yang ada dalam diri anak tersebut. Perkembangan sosial dan emosi pada anak itu juga dipengaruhi oleh faktor internal.
seperti kondisi biologis, kepribadian, temperamen, dan kematangan usia. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kemampuan dalam bersosialisasi dan mengelola emosi pada anak juga berbeda. Contohnya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada anak yang ekstrovert, ada juga anak yang introvert. Ekstrovert itu anak yang sangat percaya diri, anak yang sangat aktif, sedangkan yang introvert itu anak yang cenderung pemalu, tidak percaya diri, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi. Nah, yang keenam yaitu faktor media dan teknologi. Penggunaan gadget dapat memberikan dampak positif dan negatif. Nah, penggunaan yang bijak itu dapat membantu anak dalam belajar dan berkomunikasi. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menghambat anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya seperti anak yang terlalu sering bermain gadget, cenderung kurang berinteraksi dengan teman-temannya dan menjadi kurang peka dalam lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketujuh ini atau yang terakhir adalah kurangnya bimbingan dalam mengelola emosi pada anak. Kurangnya bimbingan dalam mengenali dan mengelola emosi pada anak juga dapat menghambat perkembangan sosial dan emosi pada anak tersebut. Anak yang tidak dibimbing akan lebih kesulitan dalam mengontrol perasaannya sendiri. Contohnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anak yang tidak diajarkan dalam mengelola emosi cenderung dia akan mudah nangis dan meluapkan kemarahannya melalui menangis berlebihan atau bersifat agresif terhadap teman-temannya. Nah, itu adalah 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada anak. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial dan emosi pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Nah, karena itu diperlukan kerjasama antara orang tua dan guru serta lingkungan sekitar anak tersebut dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat agar anak dapat berkembang secara optimal. Baik, itu saja penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.